Lah itu harus diperjelas. Kata tadi Harus diperjelas. ya katakanlah milik, bisa jadi ada milik ibu. Ya wis. Ya baik. Yang pertama dulu, mahar itu intinya sesuatu yang bermanfaat bagi istri. Kata Nabi, walaupun hanya cincin dari besi, walau khataman min hadid, kata Nabi, walaupun cuma cincin dari besi, yang penting bermanfaat untuk istri. Itu rumus. Nah, kalau memperdengarkan murojaah Quran itu ulama khilaf, beda pendapat. Tapi kalau mengajarkan Al-Quran itu ulama sepakat boleh. Tadi saya contohkan murojaah Quran, kayak putrinya Agim itu kan, dia calon suaminya kan maharnya setelah akad membaca Al-Quran murojaah berapa? Sampai 30 juz. Ya tidak apa-apa, itu ada pendapat yang membolehkan dan itu dianggap bermanfaat bagi istri. Kenapa? Karena istri merasa senang dengan bacaan Quran suaminya. Jadi menikahi seorang suami yang di dalam hatinya ada Al-Quran itu udah manfaat yang luar biasa ya. Apalagi dia memurojaah Qurannya di hadapan dan diperdengarkan, itu dianggap bermanfaat. Tapi ini memang ulama beda pendapat. Tapi kalau mengajarkannya itu ulama sepakat. Nah, jadi intinya mahar itu sesuatu yang bermanfaat bagi istri. Nah, dari pihak istri kalau ingin pernikahannya barokah, jangan mempersulit soal mahar. Nah, bagi suami kalau ingin pernikahannya barokah, berikan yang terbaik buat calon istrinya. Itu rumus itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Kalau dalam tradisi yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, sahabat inti terutamanya, mahar itu emas. Nabi itu dan para sahabatnya tradisi yang paling pokok dari mahar itu emas. Memang ada onta dan lain, tapi yang pokok itu emas. Kalau seperangkat alat mandi, seperangkat alat sholat, mohon maaf, itu jangan jadikan mahar itu hadiah saja itu. Karena orang terbawa oleh tren itu loh. Oh, seperangkat alat sholat itu jangan jadikan mahar, itu jadikan hadiah saja. Ya, mahar itu idealnya sih emas, idealnya emas. Saya alhamdulillah nikah maharnya emas subhan. Enggak emas beneran. Kalau emas itu kan fleksibel, dipakai perhiasan bisa, dijual juga bisa. Wallahu a'lam bishawab. Enggak, Pak. Oh, mengenai waris ya. Jadi gini, karena suaminya masih hidup, istrinya udah meninggal dunia, sementara mau dibagi harta itu kepada anaknya, nggak bisa. Diperjelas dulu itu harta milik siapa. Kalau itu harta milik istri, tidak boleh dibagi hibah, harus waris. Kenapa? Karena istri sudah meninggal, tidak ada pilihan hukum. Kalau masih hidup ada pilihan hukum. Nah, bagaimana kalau dalam harta itu bercampur, ada harta suami, ada harta istri. Yang harta istri keluarkan dulu, karena udah meninggal istri. Berapa jumlahnya kita nggak tahu, saat dikira-kira aja, dikira-kira. Dulu istri pas beli rumah ini berdua bareng, ada belah jadi dua. Dulu beli mobil berdua, belah jadi dua. Ini perasaan istri yang beli tapi uangnya uang saya, udah nggak usah dibagi. Nah, dikira-kira aja, begitu dikira-kira, yang bagian istri ini dibagi waris dulu, Pak. Baru sisanya untuk hak orang tua yang laki-laki, karena masih hidup terserah dia. Nah, itu saya kira itu, Pak. Wallahu a'lam. Ya kalau memang itu hak dari suami yang masih hidup, yaitu namanya hibah namanya, atau hadiah, atau nafkah, nanti tergantung dari konteksnya ya. Ya, monggo Pak Nurdin. Bagus. Kalau dalam madhab Syafi'i yang saya tahu, madhab Hanafi juga 4 madhab lah yang saya tahu. Yang saya tahu ini 4 madhab, rujuk itu nggak harus pakai saksi. Kalau rujuknya hanya rujuk yang sifatnya dalam masa iddah. Saya contohkan, suami istri berantem dalam masa tunggu yang 3 bulan 10 hari atau 3 kali masa suci, 3 kali masa haid, dia mau rujuk, nyesel dingin balik rujuk ya wis rujuk, nggak usah pakai saksi, nggak apa-apa itu Pak, nggak usah pakai saksi, nggak apa-apa. Tapi kalau rujuknya selepas masa iddah sampai 3 bulan 10 hari nggak rujuk-rujuk, istri udah 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid nggak rujuk-rujuk, begitu keluar masa iddah dia mau rujuk, nggak bisa, kecuali akad nikah baru. Artinya apa? Wali baru, saksi baru, mahar baru, sigot akad baru. Nah,
Nah, gitu Pak caranya. Jadi kalau rujuknya sudah lepas masa iddah harus muncul saksi baru, wali baru, semuanya baru. Nah, sementara kalau ya kayak yang baru itu maksud kayak baru mulai nikah lagi gitu maksudnya. Nah, sementara kalau masih dalam masa iddah tidak perlu Pak, tidak harus maksud saya. Tidak harus ada saksi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi dalam kasus muamalah itu adanya hitam di atas putih, adanya saksi itu penting juga sebenarnya. Ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di belakang hari. Saya kira itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain silakan. Ustaz, Nggih, monggo. kalau di Indonesia ini kan untuk perceraian apapun harus ditanyakan di pengadilan agama. Betul. Dan biasanya itu saking banyak orang mengajukan ngantri Ustaz, sehingga masa itu tidak bisa lewat. Kalau kita hukumnya indikasi yang diputuskan gimana? Bagus. Yang dipakai yang cerai ala hukum Islamnya. Pengadilan itu kan hanya formalitas hukum saja. Jadi pengadilan di agama, pengadilan di keputusan pengadilan itu hanya formalitas hukum. Jadi bisa saja surat cerainya keluar sekarang langsung diakad nikah perempuan itu bisa. Kenapa? Karena dia sudah bercerai dari beberapa bulan yang lalu. Nah, jadi yang dipakai rujukan adalah praktek dalam hukum Islamnya, bukan dalam hukum positifnya Pak. Hukum positif itu hanya masalah administrasi negara. Saya ulang ya, hukum positif itu hanya soal administrasi negara. Makanya begitu surat nikahnya keluar, surat cerainya keluar, seorang wanita bisa langsung nikah lagi. Kenapa? Karena ternyata talaknya udah keluar dari beberapa bulan yang lalu. Begitu Pak, nggih. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Istri selama dia lebih condong memakai misalnya Syafi'i. Terus suaminya ini lebih condong pada ketika belajar agama itu misalnya bisa Maliki. Tidak ketemu kasus perceraian. Nah, mereka berdua ini beda pendapat. Enggak, kalau menurut aku ini kita belum berkenalan. Nah, suami itu enggak, saya itu dalam masalah itu bisa terjadi itu, bisa terjadi. Dan itu pernah bagus. Itu betul, itu pernah terjadi. Ada jamaah saya, ini bukan orang sini, orang Duren Jaya kali. Orang Duren Jaya. Si istri merasa sudah ditalak 3. Si suami merasa belum pernah mentalak 3. Rupanya si istri pakai mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu asal berantem ngomong cerai udah jadi jatuh talak, nggak peduli istri haid atau tidak haid. Dan tidak ada hitungan 1 kali masa suci, 1 talak, tidak. Tapi dalam masa satu suci bisa terjadi talak 3 kali sekaligus. Itu yang dipakai oleh istri. Suaminya ngajinya yang berafiliasi pada mazhab Hanafi, yang notabene adalah 1 kali masa suci hanya ada 1 talak. Makanya seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, misalnya gitu, kamu saya cerai, itu tetap jatuh 1 mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i jangan coba-coba, langsung 3 itu. Nah, ini nggak cocok. Gimana kalau begini? Ya sudah, kalau saat itu saya nggak bisa paksakan. Suami kekeh merasa tidak menceraikannya, tapi istri merasa sudah ceraikan. Akhirnya cerai juga sih. Akhirnya putus juga, betul-betul putus pernikahannya. Makanya, nah ini penting ya. Kalau sudah terjadi hal yang seperti itu, ya saya ulang tadi, suami nggak bisa paksakan ke istri untuk sependapat dengan dia. Sebagaimana istri juga tidak bisa paksakan suami itu sependapat dengan dia. Ya sudah, akhirnya ujungnya tetap bercerai. Kalau dibawa ke pengadilan agama kita, tetap akan diputus berdasarkan pada mazhab Hanafi tadi itu. Itu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Itu kalau dibawa ke pengadilan agama ya. Nah, saya kira itu. Jadi Tidak apa-apa. Ya memang dalam praktek keberagaman kita nggak boleh tatabur rukhas, nggak boleh ngambil enaknya aja, nggak boleh. Tapi kalau kita mengambil berdasar pada karena ada dalilnya, maka itu persoalan lain nanti. Ya saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Enggak, Pak. Oke, Pak. Ya. Madhab itu dia kata dhahaba. Dhahaba itu artinya pergi.
madhab tempat pergi. Artinya pijakan kita dalam beragama itu menggunakan pijakan beragamanya ulama siapa? Siapa? Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali misalnya. Nah, sebenarnya Imam Syafi'i tidak pernah terus ngasih pengumuman dengan ini saya resmikan madhab saya. Enggak. Imam Syafi'i ngajar. Beliau punya murid banyak. Murid yang mengembangkan ajaran Imam Syafi'i jadilah madhab Syafi'i. Jadi madhab Syafi'i itu adalah ajaran Imam Syafi'i dalam pijakan beliau dalam memahami teks-teks agama, teks-teks dalil dalam keberagamaan kita. Nah, itu yang mengembangkan muridnya nanti, termasuk Hanafi, Maliki. Jadi sependek yang saya ketahui tidak pernah Imam Hanafi memproklamirkan dengan ini saya resmikan madhab saya. Ya, enggak. Ya beliau ngajar aja. Nah, kenapa kita ini kok mesti bermadhab? Dalam arti ngikut merujuk pada para ulama dalam keberagaman kita. Karena yang paling paham Quran dan Sunnah itu ya para ulama. Kita nggak bisa langsung merujuk pada teks sumbernya yang asli tanpa pemahaman yang benar dari para ulama. Dari ulama generasi sahabat, tabi'in hingga tabi'ut tabi'in. Makanya perintah Allah wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah. Tali agama Allah. Kok nggak langsung ke agama Allah? Kok tali agama Allah? Apa tali agama Allah itu? Sebagian mufassir mengatakan ya para ulama. Makanya dalam praktik keberagaman kita mesti merujuk kepada para ulama dalam hal ini. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain. Dan tidak boleh fanatik madhab. Tidak boleh fanatik madhab. Jadi jangan jangan fanatik madhab. Saya kalau berhadapan sama orang yang fanatik madhab, ruwet. Silakan yang lain. Monggo, Pak. Bapaknya Rafif. Pak Sinten lupa saya namanya. Pak Rudi ya. Saya hanya menanyakan bahwa segala sesuatu untuk mengambil suatu keputusan itu tidak boleh berkaitan dengan emosi atau dengan kondisi pada saat itu, dengan suatu berdasarkan adanya suatu kemarahan atau apa. Dalam menjatuhkan talak pun kadang-kadang seseorang itu mengucapkannya itu dalam kondisi emosi. Nah, apakah hal ini bisa akhirnya bisa sebagai suatu dasar ataupun jatuhnya sebuah talak dengan dasar pada saat itu dengan emosi, sebuah emosi, bukan dalam kondisi yang apa namanya tidak emosi. Jawabannya gini Pak, dalam Islam kalau ada orang memutuskan dalam keadaan marah, perintahnya suruh membatalkan keputusan itu. Tapi membatalkan keputusan itu bukan berarti membatalkan talak juga, tergantung dari kapan dia membatalkannya. Contoh gini, kayak tadi kasus jamaah saya kan, malam berantem hebat sama istrinya sampai keluar kata talak. Nyeselnya pagi, dia batalkan tuh keputusan talaknya. Karena pagi berarti dalam masa iddah toh. Nah, terus dalam masa satu suci maka dia rujuk. Kan karena dia tidak hanya pengen rujuk tapi ingin batalkan talaknya, maka dia harus senggama. Nah, jadi keputusannya belum terlambat. Tapi kalau keputusan membatalkan talak itu setelah 3 bulan berlalu, terlambat Pak. Terlambat ya. Kenapa? Karena masa iddah sudah selesai. Kalau masa iddah sudah selesai maka tidak bisa dia rujuk kepada istri kecuali dia akad nikah baru. Gitu Pak. Jadi memang betul dalam Islam ketika marah sebaiknya keputusan itu tidak diteruskan alias dibatalkan ya. Sebaiknya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Ada lagi yang lain silakan. Monggo Pak. Satu masa suci Pak. Jadi contoh ini contoh. Istri dalam keadaan suci. Seorang suami mengatakan, "Ma, kamu saya cerai. Kamu saya talak." Udah, jatuh satu talak. Ternyata nggak ada rujuk dia sampai istri haid. Jadi sampai istri haid itu dia nggak ada rujuk. Begitu istri suci lagi berarti kan, berantem lagi.
keluar kata talak yang kedua, kamu saya cerai, 2 udah. Keluar itu talak 2 itu. Kenapa? Karena istri dalam keadaan suci dikatakan talaknya. Sampai istri haid gak ada rujuk juga. Begitu istri suci berantem lagi ngomong talak, udah 3 nggak bisa rujuk dah itu. Jadi ukurannya adalah bukan habisnya masa iddah kalau untuk talak 1-2 itu maksudnya. Tapi ukurannya adalah masa suci, sekali masa suci. Nah, dalam sekali masa suci diulang-ulang kata talak tidak menjadikan yang bersangkutan berjumlah banyak talaknya. Saya contohkan tadi dalam mazhab Hanafi, kalau ada orang mengatakan kamu saya cerai, itu tetap jatuh 1 dalam masa 1 suci itu. Wallahu a'lam. Kecuali mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i agak keras. Ustaz, kalau terjadi lagi umpamanya gini, setelah masa dikatakan talak 1 selesai, terus kembali, berarti gugur talak 1-nya. Begini, dalam masa 1 suci kok rujuk, berantem malamnya, pagi nyesel rujuk. Kalau cuman rujuk doang, itu tidak batal talaknya. Tapi kalau rujuknya plus senggama dalam masa 1 suci, batal talaknya. Itu dalam mazhab Hanafi. Namanya tolak bid'i namanya. Rujukannya hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya, kecuali walaupun terjadi lagi nanti kira-kira berapa bulan dia talak lagi. Iya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Enggak, itu hanya masih 1. Masih 1. Kenapa? Karena pertama sudah dibatalkan. Iya. Saya kira itu. Kecuali dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak bisa itu. Begitu ngomong talak 1, udah nggak bisa dibatalkan itu. Ila yaumil qiyamah, kecuali yang bersangkutan nanti ya illa maqad salaf, yang lalu biarlah berlalu. Mudah-mudahan itu termasuk udzur jahl, al-udzur bil jahli ya, diampuni karena kebodohannya. Jadi orang bodoh itu dibagi 2. Ada orang bodoh yang nggak mau belajar, ada yang mau belajar. Yang nggak mau belajar dia akan dihukum oleh Allah, bukan karena bodohnya, karena mualesnya. Kalau ada orang udah belajar tapi masih bodoh juga, insya Allah diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena dia mau belajar. Ya mungkin karena faktor usia, sudah sepuh. Kalau belajar sering mailbox misalnya gitu. Hafal 3 lupa 2, hafal 2 lupa 1, hafal 1 lupa semua misalnya. Ya itu diampuni oleh Allah karena dia sudah mau belajar. Saya kira itu ya. Wallahu a'lam. Enggak, Pak. Tadi sampaikan kalau kita masih hidup saja lagi habis, itu apakah berkonsekuensi waktu meninggal kita tidak ditanya tentang harta atau bagaimana saja? Ya otomatis. Tadi yang kedua Ustaz, yang kalau yang di luar istri dan anak kan maksimal 1/3 ya Ustaz ya. Betul. Ya, artinya Betul. Misalnya kita punya harta 1/3 kita kasihkan ke orang tua misalnya. Kemudian yang 2/3 kita berikan ke anak istri dalam arti namanya dan nama rumah, nama kendaraan dan sebagainya itu sah tak Soleh? Ya. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama tadi tentang apa? Yang pertama tadi, mohon maaf, lupa tadi. Yang pertama tentang apa tadi? Yang pertama tadi, pertanyaan pertama. Oh, infak habis semua. Apakah punya konsekuensi? Ya, setelah meninggal. Kalau harta sudah diserahkan ke orang lain, otomatis menjadi tanggung jawab orang lain itu. Nah, kita tanggung jawabnya tetap ada sih sebenarnya, karena sebelumnya harta itu kan kita pegang kan. Ya, kan harta itu sebelumnya kita yang pegang kan, harta itu. Begitu kita serahkan ke orang lain, nanti yang tanggung jawab ya orang lain itu. Tapi karena sebelumnya kita yang pegang, ya kita tetap bertanggung jawab untuk harta kita yang sebelumnya kita pegang itu. Kayak contoh gini lah, gini. Malam ini ada di antara Anda yang melepas hartanya untuk zakat, misalnya gitu ya. Ya nanti otomatis harta ini udah bukan tanggung jawab Anda lagi, udah tanggung jawab orang selanjutnya. Tapi karena sebelumnya dia kita pegang, maka itu tetap dalam tanggung jawab kita. Pertanyaannya, dikeluarkan nggak zakatnya? Udah selesai urusannya. Tapi kalau zakatnya nggak dikeluarkan, ya berat urusannya. Ya saya kira itu Pak. Jadi
Ya, tetap harus keluarkan zakat malnya yang terkait dengan harta yang menjadi kewajiban kita dalam hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan apa tadi Pak? Orang yang meninggal dunia terus ya berarti tadi jawabannya udah tadi ya. Ya. Yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi. Oh iya, terus kenapa? Boleh, tidak ada masalah. Sepertiga dari total harta. Iya, sepertiga dari total harta boleh. Silakan. Allah, monggo Pak. Dia punya anak itu 5, kemudian perempuan 3, laki 2. Nah, karena kondisi perempuan ini kurang mapan lah gitu, kemudian sepakat bahwa setelah dibagi waris Islam, kemudian dibagi rata gitu Ustaz. Nah itu pelaksanaannya gimana itu? Ya boleh. Memang harus dibagi? Enggak, boleh. Jadi yang penting tak boleh. Yang penting taati dulu perintah Allah. Ya tapi itu harus dibagi dulu sekarang. Ya itu Bapak tadi ceritanya betul itu. Bapak itu cerita betul itu. Jadi dibagi dulu sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahwa setelah dibagi sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, kok ada sebagian saudara laki-laki yang iba kepada saudarinya perempuan, terus dengan kesadaran penuh dia ingin menghibahkannya kepada saudaranya itu, maka tidak apa-apa, asalkan tidak lebih dari total sepertiga dari total hartanya. Ya misalnya bapak dan saudara-saudara dapat warisan 1 triliun misalnya gitu. Nah, terus ya ada saudari perempuan yang miskin di antara 1 triliun itu. Maka kemudian yang satu ini oleh pihak saudara laki-lakinya ditambahkan haknya dengan cara bagaimana? Ya dibagi rata misalnya. Tapi syaratnya taati dulu perintah Allah. Bahwa bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan, ya. Itu udah betul Pak, Bapak tadi cerita itu udah betul. Itu jadi taati dulu perintah Allah. Ada lagi yang lain silakan. Monggo Pak. Pak Soleh. Pak Soleh ya? Oke. Alhamdulillah. Dimana ada seorang janda masih dalam pernikahan yang janda ingin menikah dengan seorang pria yang sudah istri. Namun si pria ini sudah punya istri, kemudian tidak mau diketahui istrinya. Nah, memang hukumnya baik itu beberapa pihak maupun untuk sosialnya Ustaz. Baik. Kalau secara agama sah pernikahannya. Selama syarat rukunnya terpenuhi, walaupun istri pertama tidak tahu, secara hukum agama sah pernikahannya. Cuman secara akhlak memang nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Harusnya semuanya tahu. Nah, kalau ada yang nggak tahu begitu, ya nanti resikonya kalau di belakang hari ketahuan, ya harus siap-siap. Ya secara hukum sah. Tapi secara akhlak kurang bagus. Kalau mau bagus ya harus tahu semuanya. Ya makanya tadi kalau nggak tahu ya tanggung resikonya nanti di belakang hari kalau tahu. Kenapa? Secara hukum halal boleh. Halal, secara hukum halal dan boleh, nggak ada masalah. Secara hukum lah ya. Tapi secara akhlak kurang bagus. Kalau secara akhlak sih tahu semuanya lah. Paling 2-3 bulan lah dimarah-marah ya, sabar aja lah. Dari pihak janda, kalau dalam mazhab Syafi'i harus ada wali. Kalau dalam mazhab Hanafi tidak harus ada wali, tapi sebaiknya ada wali. Kalau dalam mazhab Syafi'i harus ada wali. Tetap harus ada wali. Cuman janda lebih berhak menikahkan dirinya daripada walinya kan. Nah, makanya si wali tidak bisa juga misalnya ada seorang wali nggak mau jadi walinya, maka janda ini berhak menunjuk wali yang lain dari wali yang ada itu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Misalnya ayah kandungnya nggak mau menikahkan gitu ya. Padahal yang paling berhak atas dirinya itu janda itu sendiri daripada walinya kan. Nah, terus maka karena orang tuanya tidak mau, bisa saja nanti si janda ini mengatakan, udah saya wali hakim aja lah.
Wali hakim berarti dia tunjuk dari orang kawah untuk jadi walinya dia. Tidak ada masalah kalau janda. Kalau gadis memang agak ketat aturan dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Hanafi boleh nggak pakai wali asal ada saksi. Kalau dalam mazhab Hanafi. Kalau dalam mazhab Hanafi itu nggak harus ada wali, yang penting ada saksi. Itu dalam mazhab Hanafi. Ada lagi yang lain, silakan. Monggo, Pak. Dalam pembagian hukum waris itu sebetulnya yang benar adalah pada saat jenazah sudah dikuburkan itu langsung dibagi waris, atau karena kalau menggunakan seperti itu secara langsung ada ketimuran pasti akan mengatakan, terutama kalau ada tanah masih belum kering kok sudah rebutan, seolah sudah rebutan itu. Tetapi sebetulnya bahwa kalau langsung pada saat itu akan menjadi enak bagi kesemuanya gitu, tidak akan menimbulkan. Makanya sebaiknya dalam pembagian waris itu kapan tepatnya? Yang penting dihitung. Jadi sesegera mungkin dihitung. Begitu ada yang meninggal dunia, segera dihitung warisnya, eksekusinya sesuai dengan kesepakatan bersama eksekusinya. Contoh gini ya, ketika Allahyarham ayah saya wafat itu ketika ibu saya masih hidup saat itu, ayah baru dikuburkan, itu saya sudah hitung warisnya. Bagian ibunya berapa, ibu saya berapa, adik saya sebagai laki-laki berapa, saudari perempuan saya dapat berapa. Udah saya hitung warisnya. Termasuk saya buat kesepakatan dengan adik saya, misalnya nanti kalau nenek meninggal dunia, hak nenek langsung kamu ambil, kamu buat akad dengan beliau bahwa kompensasinya belum kamu merawat nenek. Itu sudah saya atur sedemikian rupa. Cuman karena warisnya ayah saya ini berupa rumah dan tanah di pinggir jalan dan tidak mudah juga menjual itu dengan harga yang sesuai ya, dan kita anak-anaknya juga berat untuk menjual karena itu peninggalan ayah. Kalau bisa kan di antara saudaranya yang mau membeli, maka itu tidak ada masalah. Yang penting jelas pembagian warisnya, tapi eksekusi penjualannya tidak harus seketika. Ada yang 11 tahun baru laku, itu ada. Jadi asetnya baru laku berapa, 11 tahun ada. Tapi karena sudah dihitung dari awal, sehingga kalau ada yang mati 1, 2 misalnya, maka atau ada beberapa yang mati, nanti bisa dihitung ulang dari awal penghitungannya tadi itu. Ya, jadi yang penting sudah dihitung dari awalnya. Memang idealnya sih dihitung dari awal dan dieksekusi dari awal, supaya tidak terjadi fitnah di belakang hari sebenarnya. Itu Allah alam. Dan pesan saya cuma satu aja, kalau masalah waris jangan serakah. Kalau serakah tentang waris, ancamannya dihinakan oleh Allah. Orang kalau serakah terhadap waris udah terhina aja. Itu nanti baca surah An-Nisa ayat 13-14 itu. Ancamannya berat. Ya, saya kira itu terhina. Monggo, Pak. Ya. Ya. Tapi ketika gimana, saya udah temukan sama saudara kita, ya udah ini warisnya rumah nih kan, cuma saya bilang kayaknya nggak ini deh, orang masih ada ibu yang bisa ada. Gimana kalau udah kita hitung misal ibu berapa, saya saudara berapa, tapi setelah itu terjadi perhitungan yang ada, kita ambil kebijakannya ya udah. Kita udah sini nih jelas nih, tapi gimana ini apa kita dulu nih buat barang gimana sih? Tapi tetap kita pegang perhitungannya, kamu tuh dari mama ini sekian, aku sekian, dapat segini, jadi cuma misalnya kayak hitung di kertas, tapi intinya ini gimana caranya? Kalau ingin rumah nggak dijual gampang, kesepakatan ahli waris semuanya wakafkan aja rumah itu. Iya betul. Sekarang gini misalnya ini kita nih punya orang tua punya rumah joglo. Karena ini rumah joglo, sayang kalau dijual. Pokoknya rumah ini nggak boleh dijual. Misalnya wasiat ayah, rumah nggak boleh dijual. Wasiat itu batal. Tetap ya. Entar. Wasiat itu batal. Yang berlaku tetap hukum waris. Lain kalau begini ayahnya ngomong, saya nggak pengen rumah ini dijual. Saya pengen rumah ini diwakafkan.
Udah, rumah ini saya wakafkan. Ke siapa? Kepada kalian keluarga saya. Jadi ini menjadi rumah keluarga. Tapi hukumnya apa? Wakaf. Itu namanya wakaf ahli, wakaf keluarga namanya. Begitu rumah itu diwakafkan, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, rumah itu tidak boleh diwariskan, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan. Begitu orang tua punya kebijakan rumah ini, tapi syaratnya rumah itu tidak boleh lebih dari sepertiga total harta. Tapi kalau lebih dari sepertiga total harta tidak boleh, sama Nabi dilarang juga. Kalau dia rumahnya udah banyak, itu hanya tidak lebih dari sepertiga total harta, diwakafkan boleh. Wakafnya namanya wakaf ahli, wakaf keluarga. Kalau bapak saya misalnya, saya wakafkan rumah saya ini untuk anak-anak saya, anak-anak cucu saya. Ya udah, rumah ini selamanya wakaf untuk anak cucu. Jadi tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan dan tidak boleh dihibahkan. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Iya, wakaf itu sampai hari kiamat. Kecuali nanti ada pertimbangan-pertimbangan lain, seperti misalnya ini ada penggusuran BKT misalnya, ya itu digus. Loh, wasiat aja batal. Ini bukan wasiat, wakaf caranya. Iya, kalau nggak ada wakaf, jangankan nggak ada pesan, ada pesan wasiat aja batal. Tetap yang berlaku hukum waris. Ya, jadi kalau mau gini aja. Kalau memang pengen rumah itu nggak dijual kemana-mana, ahli waris itu bagi sesuai dengan warisnya, udah ketahuan siapa bagiannya siapa, terus buat kesepakatan bagaimana kalau rumah ini kita wakafkan aja. Nah, kan mumpung belum laku nih, berarti haknya masih ada semua itu kan, udah kita wakafkan aja. Wakaf apa? Wakaf ahli, wakaf untuk anak cucu kita, keluarga kita, sehingga rumah ini dimanfaatkan untuk mereka sampai hari kiamat. Maka selama terjadi hukum wakaf itu tidak boleh dihibahkan, diwariskan dan dijual, tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Kalau mau. Kalau dari ahli waris ya, yang diwakafkan, kemudian dia sepakat kalau diwakafkan boleh nggak? Sepakat. Kalau semuanya sepakat dan tidak ada yang protes boleh, tidak apa-apa. Ya, tapi tetap saya ulang sebaiknya taati dulu hukum waris. Taati dulu hukum waris sehingga jelas berapa bagian-bagiannya. Terus rela nggak kalau itu diwakafkan ke masjid? Kalau dia rela, semuanya rela ya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Oh, nggak boleh dijual, nggak boleh dibakar, nggak boleh diwariskan. Tapi karena force major ya, misalnya karena gusuran, kan mau nggak mau dijual saja. Ya. Nah, uangnya itu boleh dibagi atau tetap karena itu wakaf, dalam konsekuensi hukum adalah yang menggusur itu harus menggantinya dengan yang serupa atau yang lebih baik. Ya, berubah itu lagi, tapi tempat lain. Berupa hal yang misalnya rumah joglo ya rumah joglo lagi, tapi di tempat yang lain. Gitu. Tidak boleh. Loh enggak, pemerintah boleh gusur itu dengan dalih untuk kepentingan umum. Nah, nanti hasil ganti rugi dari pemerintah itu harus diwujudkan dalam bentuk yang serupa dengan itu atau yang lebih baik. Contoh gini loh Pak, pembangunan BKT itu kan gusur masjid tuh. Itu kan masjidnya oleh pemerintah zamannya Pak Fauzi Bowo kalau nggak salah itu ya. Itu diganti dengan masjid yang lain yang serupa Pak. Itu boleh, tidak apa-apa. Jadi sarana-sarana wakaf termasuk sekolah, madrasah, pesantren yang kena gusur pembangunan tol atau apa namanya itu BKT misalnya, itu diganti Pak, diganti dengan apa? Dengan yang serupa atau yang lebih baik, tapi di tempat lain gitu loh. Jadi nggak dirupakan uang terus dibagi lagi, nggak, mboten. Dibelikan lagi sesuatu yang serupa atau yang lebih baik, ngoten. Enggak Mas? Silakan. Kalau misalnya selama pernikahan seorang suami membeli harta dan semua harta yang dibeli selama pernikahan menggunakan nama istri tanpa ada kesepakatan itu untuk nafkah istrinya atau itu diberikan langsung pada istrinya, hanya membeli atas nama istri. Ketika nanti terjadi perceraian, harta tersebut akan menjadi milik istri atau tetap menjadi milik suami karena harta tersebut diberi atas jerih payah seorang suami.
Kalau istrinya rese, terus di pengadilan dia menuntut haknya, habis suami itu. Karena apa? Kan atas nama istri semua. Nah, tapi kalau secara hukum Islam, suami yang pinjam nama atas nama istri itu tidak terjadi pemindahan hak. Itu masih milik suami itu. Sehingga kalau misalnya terjadi perceraian, ya itu kembali kepada suami. Tapi ingat, menceraikan seorang istri harus ada uang mut'ahnya. Uang mut'ah itu dari kata mata, bukan dari mut'ah kawin kontrak, itu bukan. Kawin ada semacam uang kebahagiaan. Kalau sederhananya gini, karyawan aja dipecat ada pesangonnya. Masa istri dipecat nggak ada pesangonnya? Jadi ada pesangonnya. Itu harus. Nah, pesangonnya itu nanti hakim yang akan putuskan. Misalnya istri nuntut, saya minta selama dalam masa iddah diberi nafkah atau uang mut'ah 1 miliar misalnya. Kalau suaminya sanggup, nanti hakim akan paksa dia untuk bayar 1 miliar itu. Jadi kalau suaminya nggak sanggup, ya negosiasi aja sama hakim. Nggak sanggup hakim, per bulan 1 miliar, ya paling nggak 100 juta lah misalnya. Ya silakan aja. Kembali pada kemampuan suaminya. Saya kira itu ya Mas ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pemindahan hak itu tidak terjadi Mas. Kalau itu cuma pinjem nama saja. Tapi kalau istrinya rese, di secara hukum positif itu suaminya kalah itu. Yang menang istrinya. Iya. Ada lagi yang lain? Tapi kalau udah nikah itu Mas, udah nikah belum ya? Ya, kalau udah nikah itu, Bismillah. Bismillah, percaya aja sama istri. Nah, kemudian ya sambil ya saling itu. Ya saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama, ya. Gak usah terlalu kaku juga, santai-santai aja. Ada lagi yang lain? Cukup dulu ya, udah 12:30 ini. Kita tutup dengan ini terakhir nih, Pak. Besok masih ada lagi besok. Oke. Besok malam ke-30. Memang yakin besok ya enggak takbiran. Soalnya besok bisa saja tahu-tahu takbiran. Iya, enggak, kan bisa saja besok tahu-tahu takbiran. Ya, kan bisa saja tahu-tahu kan. Enggak, kan walaupun kemungkinannya hari Rabu Idnya. Tapi ini kan malam 29 toh. Malam 29 itu kan berarti kan besok udah mulai ru'yah dan hisab toh. Ru'yah udah mulai diru'yah kan. Walaupun mungkin kemungkinan tidak akan terlihat. Tapi ru'yah tetap dilakukan. Itu seperti itu. Dananya 9 miliar masa nggak dilakukan, orang sayang lah kalau nggak dilakukan. Iya tahu. Katanya sih 9 miliar katanya. Ya. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah.